Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fadal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghazzu lil basari wa asanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan puji berserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari yang berbahagia ini Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya selalu bahkan tidak pernah berhenti untuk mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, baik itu dalam bentuk nikmat umur, nikmat rezeki, nikmat kesehatan dan lain-lain sebagainya, sehingga hari ini kita telah dapat melangkahkan kaki, kita telah dapat hadir duduk bersama di balai nikah Ua Kecamatan Trumon ini, Trumon Timur. Dan bahkan yang terpenting sekali dari nikmat Allah itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nah, dengan dua nikmat inilah insya Allah akan memberikan sebuah kebahagiaan, ketenangan jiwa, keselamatan bagi kita dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan saja pada hari yang berbahagia ini, acara pernikahan yang sebentar lagi akan kita langsungkan ini mendapat berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pasangan suami istri yang hadir, yang duduk di hadapan kita ini menjadi sebuah keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat beriring salam mari pula sama-sama kita tujukan ke penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan segenap perjuangan dan pengorbanan yang telah beliau lakukan, disertai oleh keluarga dan para sahabat, sehingga hari ini kita mengenal suatu kalimat tauhid, sebuah kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat itulah ada jaminan bagi kita semua, dijamin kita oleh Rasulullah, dijamin kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang pada akhir hayatnya dapat mengucap la ilaha illallah itu, maka surgalah tempatnya, tempat yang layak di sisi Allah. Maka untuk itu kita juga berdoa semoga kita semua diakui oleh Nabi Muhammad Rasul kita sebagai umatnya, dan kita mudah-mudahan mendapatkan sebuah ada semacam sesuatu yang kita harapkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua selamat dunia dan akhirat. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, Bapak Kici, baik itu dari desa Sinubu Pusaka beserta perangkatnya, maupun dari desa Damar Tutung yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kici dari desa Alur Semerah, Kecamatan Sama2 beserta perangkat hukum dan jajarannya. Yang kami muliakan Bapak Imam Masjid dari desa Sinubu Pusaka atau yang mewakili, begitu juga dari desa Alur Semerah, Kecamatan Sama2 beserta perangkat hukum. Yang kami hormati Bapak Wali, dua orang saksi pada hari yang berbahagia ini, Bapak-bapak, saudara-saudara, sebagai wali dan nenek mama
Tawali dan Karung pada hari yang berbahagia ini juga telah turut hadir. Kaum ibu yang sifat umak, kakak, adik dan sebagainya yang juga telah turut hadir untuk menghadiri acara pernikahan ini dan turut mendoakan kebahagiaan saudara Rahmatul Hidayah dan Dia Afrija. Dan teristimewa tentunya pada hari yang berbahagia ini saudara Lintu dan Dara Baru Rahmatul Hidayat dan Dia Afrija. Alhamdulillah dengan izin Allah pada hari ini kita telah dapat duduk hadir bersama untuk melangsungkan pernikahan saudara. Dari pertama tadi kami sudah bertanya kepada saudara, bahkan pada hari proses beberapa hari yang lalu. Dan di hadapan dua orang saksi, saudara berdua dengan yakin tanpa ragu-ragu memberikan sebuah jawaban yang begitu memuaskan bagi kami, terutama wali dan nenek mama, bahwa pernikahan ini atas dasar keinginan saudara berdua. Tidak ada unsur paksaan di dalam pernikahan ini. Insya Allah itu menjadi sebuah modal utama, awal yang paling indah, bahwa ketika pernikahan itu karena perasaan suka sama suka di antara keduanya, saling cinta, kasih sayang di antara keduanya mengikat begitu kuat, maka insya Allah akan melahirkan sebuah semangat juang, akan mampu memberikan motivasi yang kuat untuk selalu berjuang, mempertahankan, untuk mendapatkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk kita ketahui bersama bahwa nikah ini adalah sebuah perintah Allah dan Rasul. Maka untuk itu jika kita melihat hukum dasar daripada pernikahan ini, bahwa nikah ini hukum dasarnya adalah sunnah. Hukum nikah itu bisa saja menjadi wajib bahkan haram. Ya, ini tergantung dari niat masing-masing. Maka untuk itu harapan kami yakin saudara berdua melangsungkan pernikahan pada hari ini adalah karena niat untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Dengan niat untuk menyempurnakan sebagian keimanan saudara berdua. Demi untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Maka untuk itu ketika kita niat mengasang karena niat pada Allah dan Rasul, maka pernikahan ini menjadi ibadah. Apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita kerjakan demi mempertahankan keutuhan rumah tangga itu, baik suami maupun istri, maka ini menjadi ladang amal bagi saudara berdua. Maka untuk itu pertahankanlah rumah tangga saudara dengan sebaik-baiknya. Mulai dari awal pelaksanaan akad nikah ini kita laksanakan dengan baik, hingga di akhir kelak nanti tidak ada perpisahan, tidak ada kata-kata cerai atau talak di antara saudara berdua. Pertahankan rumah tangga saudara sehingga sampai tua, sampai kakek dan nenek kelak. Alhamdulillah, bahwa nikah itu adalah sebuah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan muhrim, untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri, bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Ini menjadi tujuan pernikahan. Jika kita melihat sebuah keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah adalah sebuah keluarga yang begitu indah, yang didambakan bagi setiap pasangan suami istri. Namun apakah keluarga yang demikian? Kalau kita melihat hari ini, apakah ada? Bahkan hari ini mungkin keluarga yang demikian menjadi sebuah keluarga yang langka. Bahkan kalau keluarga itu ditinjau dari segi pelaksanaannya, setiap akad nikah yang kita langsungkan tujuannya untuk mendapatkan keluarga yang demikian. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun apakah keluarga itu ada di lingkungan kita? Yang terkadang kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah itu hanya tinggal sebagai cita-cita. Hanya terlukis, hanya sebagai gambaran di pikiran saja. Tapi secara pelaksanaannya mungkin jauh dari itu. Ini suatu renungan bagi kita semua. Keluarga yang bahagia adalah keluarga apabila suami istri melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya, maka keluarga tersebut sudah bahagia. Karena apa yang dibebankan kepada suami, apa yang dibebankan kepada istri, ketika itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka tidak ada lagi sebuah kekurangan, sudah bahagia. Keluarga bahagia itu juga dimiliki oleh keluarga non-muslim, orang Kristen, Nasrani, Yahudi, dan sebagainya. Apabila perjanjian di antara mereka berdua dilaksanakan dengan baik, mereka juga sudah bahagia. Namun keluarga kita, keluarga muslim, tidak hanya sekedar bahagia. Kita menginginkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bahagia, tenang jiwanya, tentram hatinya. Sakinah ini adalah sebuah keluarga yang tenang.
keluarga yang damai, keluarga yang tentram hatinya. Keluarga yang demikian hanya didapati oleh keluarga yang bertakwa kepada Allah. Pernikahan yang disandarkan karena niat pada Allah dan Rasul, maka keluarga itulah keluarga yang mendapat ketenangan jiwa, ketentraman hatinya. Itulah keluarga yang sakinah. Salat 5 waktu tidak pernah kita tinggalkan. Kita selalu menjaga itu semua. Akhlaknya suami, akhlaknya istri, akhlak yang dipercontohkan oleh Rasulullah, Siti Khadijah, Siti Aisyah, dan sebagainya. Ini yang menjadi panutan, yang menjadi suri teladan kita. Namun hari ini jika kita melihat, mungkin keluarga muslim hari ini jauh dari hal yang demikian. Maka harapan kami supaya Rahmatul Hidayat dan dia Afrija mudah-mudahan paham akan maksud kami dan mudah-mudahan mampu mengamalkannya di dalam kehidupan suami istri, sehingga apa yang dicita-citakan keluarga bahagia, sakinah, mawaddah, rahmah itu terwujud di dalam kehidupan saudara berdua. Saudara rahmatul, bahwa ketika akad nikah ini terjadi, maka berpindah pula lah kewajiban dari seorang ayah kepada saudara sebagai seorang suami. Bahwa ketika itu semua terjadi, maka saudara adalah sebagai seorang pemimpin. Ketika akad nikah itu terjadi, berubah status saudara dari kehidupan seorang bujangan menjadi seorang pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Saudara akan memimpin istri, bahkan kelak akan memimpin anak-anakmu. Tugas kepemimpinan bukanlah tugas yang ringan, karena yang kita pimpin adalah manusia, istri kita, anak kita. Mereka punya hati, mereka punya pemikiran, mereka punya kepribadian, mereka punya kebiasaan, akhlak dan sebagainya. Tidak mudah untuk merubah itu semua. Namun yakinlah apabila kita selalu berdoa kepada Allah, nikah ini pun untuk melaksanakan perintah Allah, yakinlah Allah akan membantu meringankan itu semua. Ketika sebagai seorang suami memimpin istri dan anak-anaknya pada jalan Allah, maka Allah akan melapangkan, Allah akan membantukan untuk mendapatkan ridhanya. Jadi untuk itu yakinlah saudara rahmatul hidayat, semoga saudara mampu memimpin istrimu, anak-anakmu kepada jalan yang diridhai oleh Allah, penuh dengan nasihat, penuh dengan kesabaran. Karena dalam Al-Quran juga dikatakan, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Itu kata Allah, demi masa aku bersumpah bahwa manusia itu selalu berada dalam keadaan rugi, kecuali mereka yang beriman, yang selalu nasihat menasihati dalam kebaikan dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Kita terapkan ini dalam lingkungan keluarga. Seorang suami selalu dia menasihati istrinya, atau sebaliknya, seorang istri ketika menemukan suatu kejanggalan bagi suaminya, dia wajib menegur suaminya dengan teguran yang baik, dengan nasihat yang baik. Karena apa? Perintah Allah, nasihati dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Orang yang dinasihati wajib menerima kebaikan itu, wajib menerima nasihat itu dengan sabar. Ini perintah Allah. Jadi untuk itu tidak ada sebenarnya rumah tangga itu menjadi sesuatu yang bermasalah. Kasus dalam rumah tangga itu bila kita yang hidup di dalamnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, semuanya disandar kepada Allah, sebenarnya tidak ada masalah. Apapun, sebesar apapun masalah itu bisa kita atasi dengan baik. Karena semua itu tujuan kita untuk mempertahankan rumah tangga. Apa persoalannya? Kita kembali kepada perintah Allah itu. Kalau masalahnya besar, mungkin kita saling introspeksi diri, saling menasihati dan saling sabar. Masalah yang kecil saling kita memaafkan. Jadi bukan untuk kita yang kecil kita perbesar, kita pertajam, bukan demikian. Karena kembali kepada sunnahnya tadi, bahwa nikah ini adalah perintah Allah, nikah ini adalah ibadah, maka berusahalah kita selalu untuk menjaga pernikahan ini, sehingga pernikahan itu menjadi langgeng, hidup harmonis, bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Dan selanjutnya sebagai seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir ini adalah nafkah yang bersifat material, nafkah berupa belanja harian, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Di sana ada kebutuhan yang bersifat primer, kebutuhan yang bersifat sekunder. Ini adalah kewajiban seorang suami. Tidak ada tawar-menawar dalam hal ini. Maka untuk itu suami wajib berusaha mencari rezeki dengan rezeki yang baik dan halal. Belanjakan kepada istri dan anak-anakmu, maka tumbuhlah darah daging yang halal pula. Insya Allah ini menjadi wadah, menjadi hati yang terbentuk dari zat yang halal. Maka kecenderungannya tentu kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan yakinlah setiap sesuatu yang kita makan yang bersumber dari sesuatu yang haram, maka itu akan dipertanggungjawabkan kelak. Itu terutama dibakar di akhirat kelak. Maka untuk itu harapan kami kepada saudara sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin, sebagai suami, berusahalah mencari rezeki yang sebaik-baiknya, rezeki yang halal lagi taib. Selanjutnya kata Rasulullah, sebagai suami yang sejati adalah seorang suami yang selalu mencintai keluarganya, selalu mempunyai akhlakul karimah, bersikap lemah lembut kepada istri dan anak-anaknya. Mudah-mudahan hal yang demikian bisa saudara terapkan di dalam kehidupan berkeluarga. Dan juga kewajiban seorang suami untuk memberikan perlindungan, rasa aman, rasa tentram kepada istri dan anak-anaknya. Jangan sampai terjadi sebaliknya. Yang hari ini banyak kita lihat di lingkungan kita, tetangga kita, bahkan dekat sekali, bahkan ada satu dinding dengan kita, bahkan terjadi di dalam rumah tangga kita sendiri, dalam lingkungan keluarga kita sendiri. Seorang suami sering menghardik istrinya, seorang suami sering membentak istrinya, bahkan seorang suami sering memukul istrinya. Ini bukanlah contoh yang baik. Ini tidak dibenarkan di dalam agama kita. Bahkan Rasulullah melarang ini semua. Dalam hukum kita bernegara pun ini juga dilarang. KDRT tidak dibenarkan. Istrimu pilihan hatimu. Istrimu adalah perempuan yang terbaik hari ini bagimu. Maka terbaik juga sampai kelak. Maka untuk itu dengan orang lain saja kita mampu berbuat baik. Dengan teman di jalan, kawan di kantor, kawan di mana-mana kita mampu berbuat baik. Kenapa dengan istri kita? Orang yang selalu melayani kita, orang yang selalu menemani kita dalam suka dan duka. Bahkan di kamar pun, di tempat tidur pun kita ditemani. Dia selalu berusaha melayani kita demi kebahagiaan seorang suami. Kenapa ketika seorang istri itu melakukan sebuah kesilapan atau kesalahan, harus kita hardik, harus kita pukul, harus kita kasari? Pantaskah hal yang demikian? Tentu tidak. Maka untuk itu harapan kami kepada saudara Rahmatul Hidayat, supaya bersikap lemah lembut, penuh cinta dan kasih sayang. Bersikaplah dengan akhlak yang baik, akhlakul karimah, sehingga saudara betul-betul menjadi seorang lelaki yang bertakwa kepada Allah, seorang suami yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga harapan kami kepada dia Afrija, jadilah seorang istri yang salehah. Karena pada istri yang salehah inilah ditemukan sebuah kebahagiaan, ketenangan jiwa bagi suaminya. Siapa istri yang salehah itu? Istri yang salehah adalah istri yang selalu taat dan patuh kepada suaminya. Dia tidak pernah mengabaikan perintah suaminya. Dia selalu menjunjung tinggi perintah suaminya. Maka untuk itu Afrija harus mempunyai sifat sabar dan tabah. Kalau selama ini mungkin kurang sabar, ketika mau menikah harus lebih sabar. Karena sifatnya dia harus membahagiakan suaminya. Seorang istri yang salehah dia selalu berusaha mencari kerelaan suaminya, keredaan suaminya. Karena kata Allah, kata Rasul bahwa keredaan bagi suami merupakan keredaan Allah. Ya, pintu surga itu akan terbuka lebar bagi istri yang salehah. Maka untuk itu berusahalah Afrijah untuk menjadi istri yang salehah. Dan Allah akan memuliakan istri yang salehah itu. Dari pintu surga yang 8 itu Allah mempersilakan bagi istri yang salehah. Mau masuk dari pintu mana saja Anda silakan, kata Allah. Begitu dimuliakannya istri yang salehah itu. Maka untuk itu hari ini banyak terjadi kadang-kadang kelalaian bagi seorang istri melayani suaminya. Asik dengan HP. HP ini membawa kerusakan terkadang di dalam rumah tangga apabila kita pakai kepada sesuatu yang tidak baik. Namun jika kita pakai kepada sesuatu yang bermanfaat, HP ini juga mempunyai pengaruh manfaat yang luar biasa. Banyak kelalaian yang terjadi. Banyak para istri durhaka kepada suaminya. Asik dengan YouTube, asik dengan Facebook dan sebagainya, sehingga lupa akan kewajibannya, sehingga lupa dia akan untuk melayani suaminya. Maka untuk itu hari ini kami ingatkan kepada saudari Dia Afrija supaya hal itu, HP itu pakai untuk sesuatu yang berguna, bukan sesuatu yang menghancurkan rumah tangga, bukan sesuatu yang dapat mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapan kami supaya saudari Afrijah bisa menjadi istri yang salehah, selalu mengabdi kepada suamimu, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya sehingga mendatangkan keridhaan suamimu. Insyaallah pelayanan yang baik itu akan melahirkan cinta dan kasih sayang seorang suami, akan menumbuhkan kesetiaan bagi seorang suami. Bahkan jangankan 1 minggu, 2 hari saja suami itu jauh dari rumah, dia merasa rindu kepada istri dan anak-anaknya. Karena dia tidak mampu jauh dari surganya, baiti jannati ada padanya. Jadi untuk itu harapan kami,
baik itu lintu maupun darah baru, supaya apa yang menjadi kewajiban bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dalam pernikahan kalian Allah selalu melimpahkan berbagai macam nikmatnya, nikmat kesenangan, nikmat harta, bahkan nikmat anak. Ketika Allah memberikan nikmat itu, jangan lupa mensyukuri nikmat, apalagi nikmat anak. Anak itu adalah titipan dari Allah. Maka untuk itu kewajiban orang tua lah untuk menjaga, mendidik, membesarkan anak-anak kita. Anak merupakan aset bagi kita, masa depan bagi kita, dunia dan akhirat. Hari ini apabila ayah dan ibunya mampu melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha, maka insya Allah kemenangan yang luar biasa, keberkahan yang akan didapat dunia dan di akhirat. Namun apabila hari ini kita lalai, anak tumbuh berkembang dibesarkan tanpa ada kontrol, tanpa ada ajaran yang baik dari ayah dan ibunya, bahkan ia diajarkan oleh lingkungannya, maka jadilah seorang orang tua yang rugi, orang tua yang mendapat laknat dari Allah. Beribadah pun kita 10 kali pun kita naik haji, apabila anak ini tidak kita didik dengan baik, mereka jauh dari tauhid, mereka jauh dari salat, mereka jauh dari ketakwaan, maka ini akan berbalik kepada ayah dan ibunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat nasihat yang kami sampaikan ini dalam keluarga kita semua, terutama saudara sebagai pasangan suami istri yang akan membentuk rumah tangga. Mudah-mudahan mendapat rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Atas segala kekurangan kami mohon diperbanyak maaf, dan jika ada sesuatu yang baik maka amalkanlah. Mudah-mudahan saudara berdua dan kita semua akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga kita, dunia dan akhirat. Akhirul kalam kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.